Tim nasional Indonesia kembali akan kedatangan Martin Paes untuk mempersolid lini pertahanan. Erick Thohir sebagai ketua PSSI mengkonfirmasi sang kiper akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Kiper kelahiran negeri Belanda ini punya kualitas jempolan yang nggak bisa dianggap remeh. Martin Paes bahkan pernah membuat Lionel Messi frustasi berkat beberapa aksi gemilangnya. Cetak Gol coba merangkum seberapa hebat Martin Paes sebagai berikut. Kualitas kiper tim nasional Belanda. Martin Paes pernah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di perhelatan Piala Euro U19. Saat itu Paes masih berusia 18 tahun 3 bulan di bawah asuhan Martin Stekelenburg. Kemudian dia juga pernah bermain untuk tim nasional Belanda U20 dengan catatan 2 caps. Kegemilangan Martin Paes sudah teruji setelah mampu menembus di tim nasional Belanda U21. Saat itu Martin Paes mampu bermain cukup apik di kualifikasi Piala Euro U21. Sang pelatih Erwin van der Looy secara berani menurunkannya sebagai starter di laga kontra Belarus U21. Di laga itu Martin Paes mampu mencatatkan clean sheet pertamanya. Dirinya mampu membawa skuad The Jordan muda meraih kemenangan telak atas Belarus dengan skor 5-0. Hebatnya, walaupun sebagai pelapis, Martin Paes tergabung dalam skuad timnas Belanda U21 bersama Cody Gakpo. Alhasil, dirinya mampu membawa timnas Belanda U21 lolos ke Piala Euro. Kiprah timnas Belanda muda saat itu patut diacungi jempol setelah mereka lolos ke babak semifinal. Di laga terakhir penyisihan grup, timnas Belanda U21 bahkan menang dengan skor 6-1. Sayangnya, di laga kontra Jerman, skuad The Jordan takluk dengan skor 1-2. Martin Paes kemudian melanjutkan kegemilangannya bersama FC Utrecht dengan menjadi kiper utama. Terbukti Martin Paes telah bermain sebanyak 17 pertandingan di berbagai kompetisi. Meskipun harus berbagi menit bermain, Paes telah membuktikan kapasitasnya di usia muda. Bersama FC Utrecht, Martin Paes juga pernah bermain satu tim dengan Ivar Jenner. Dirinya juga pernah berbagi ruang ganti dengan Bagus Kavi yang sempat mencuri perhatian. Salah satu kiper terbaik MLS. Setelah itu, Martin Paes pun melanjutkan petualangannya ke Amerika Serikat. Kiper berusia 25 tahun ini memutuskan untuk berkarir di MLS dengan bergabung ke FC Dallas. Klub asal Texas ini merogoh kocek sebesar 1 juta euro untuk menggaetnya. Martin Paes nggak pernah menyangka bisa berhadapan dengan Lionel Messi. Martin Paes pernah membuat La Pulga kesulitan untuk menjebol gawangnya. Hal itu pernah terjadi dalam pertandingan League Cup 2023 yang mempertemukan FC Dallas dengan Inter Miami. Di laga itu Martin Paes melakukan sejumlah penyelamatan yang gemilang. FC Dallas bahkan hampir memenangkan pertandingan setelah unggul dengan skor 4-3. Sayangnya, Lionel Messi berhasil menjebol gawang Martin Paes lewat tendangan sepakan bebas memukau. Di babak adu penalti, FC Dallas harus menyerah dengan skor 5-3. Lionel Messi bahkan memberikan apresiasi kepada sang kiper. Dalam unggahan Instagram Martin Paes, La Pulga terlihat bersalaman seusai pertandingan berakhir. Martin Paes juga tampil cemerlang pada laga menghadapi Los Angeles FC. Dalam laga tersebut dirinya mencatatkan clean sheet yang mampu membawa FC Dallas menang dengan skor 2-0. Padahal Los Angeles banyak diperkuat pemain-pemain bintang seperti Mario Gonzalez hingga Philip Krastev. Los Angeles FC bahkan sempat diperkuat oleh Gareth Bale. Naturalisasi demi menambal kiper timnas Indonesia. Kemampuan hebat dari Martin Paes bersama FC Dallas membuat timnas Indonesia tertarik. Skuad Garuda memastikan sang kiper akan segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Kepastian tersebut didapatkan lewat postingan Instagram Ketua PSSI Erick Thohir. Dalam postingannya, Erick Thohir berfoto sambil berjabat tangan dengan Martin Paes. Nggak lupa Pak Erick juga menuliskan caption "Semoga lancar". Erick Thohir mengatakan jika Martin Paes akan melakukan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Kabar bahagia tersebut juga banyak diapresiasi oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari nenek Martin Paes yang memiliki keturunan darah dari Indonesia. Sang nenek mengaku menangis terharu mendengar cucunya memutuskan untuk bermain untuk Indonesia. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga memberikan apresiasi kepada Martin Paes. Dirinya memberikan aplaus dengan emot tepuk tangan atas kerja keras dari Erick Thohir. Hadirnya Martin Paes memang cukup dibutuhkan untuk menambal titik lemah dari skuad Garuda.
Sejak era Sintayong, posisi kiper memang sulit ditebak mengikuti perkembangan dan performa sang pemain. Sejauh ini belum ada kiper yang mampu mempertahankan konsistensinya. Pelatih asal Korea Selatan ini tercatat sudah memanggil 12 kiper ke skuad Garuda, mulai dari Nadeo Argawinata, Akil Safik, Muhammad Syahrul Trisna hingga Hernando Ari. Nadeo merupakan salah satu kiper yang paling lama menjaga gawang skuad tanah air. Dia sudah dipercaya menjadi pemain utama sejak gelaran AFF 2020 yang lalu. Sayangnya, kiper Borneo FC Samarinda itu mulai tersisih sejak kehadiran Hernando Ari. Pemain Persebaya Surabaya ini mencuri perhatian Sintayong lewat penampilannya di level junior. Hernando sukses memberikan medali emas pada perhelatan SEA Games 2023 lalu. Sintayong mengaku bangga melihat perkembangan yang diperlihatkan oleh Hernando. Menurutnya, pemain 21 tahun ini bisa menjadi kiper masa depan dari timnas Indonesia. Bahkan Sintayong secara berani nggak membawa Nadeo yang tampil gemilang bersama Borneo FC. Coach Sintayong justru lebih memilih Syahrul Trisna yang posisinya mulai tersisih di Persikabo 1973. Kehadiran Pace diharapkan bisa meneruskan tradisi kiper hebat seperti di era Marcus Horizon serta Kurnia Mega. Keduanya diketahui punya penampilan yang solid dan sudah menjadi ikonik dalam waktu yang cukup lama. Kerinduan pada masa-masa tersebut sempat disampaikan oleh Hamka Hamzah. Mantan bek timnas Indonesia ini menyebut semua kiper harus mencontoh gaya bermain Kurnia Mega. Hamka Hamzah menilai kalau sang pemain merupakan kiper yang gigih dan berani. Beberapa skill kelas dunianya. Keputusan untuk menaturalisasi Martin Paes didasari oleh kemampuan hebatnya dalam melakukan penyelamatan. Gak jarang dirinya kerap melakukan penyelamatan saat di level klub. Aksi-aksi tersebut kebanyakan terjadi saat Martin Paes membela FC Dallas. Salah satunya terjadi di laga lanjutan MLS menghadapi Austin FC. Saat itu, Sebastian Driussi mendapatkan peluang emas lewat tembakan kencang dari luar kotak. Namun, tembakan itu mampu digagalkan dengan refleks cepat dari Martin Paes. Gak cuma itu, di laga ini Paes juga melakukan penyelamatan atas sundulan dari Gyasi Zardes. Pemain asal Amerika Serikat ini mendapatkan peluang emas di depan mulut gawang. Namun sundulan kerasnya masih mampu diselamatkan oleh jari-jari sang kiper. Selain itu, Martin Paes juga piawai mematikan serangan-serangan dari bola mati. Penyelamatan gemilang itu terjadi saat FC Dallas bertemu dengan Los Angeles FC. Di laga itu, Los Angeles FC sempat mendapatkan peluang tendangan bebas dari sudut sempit. Secara mengejutkan, bola tersebut langsung menuju ke sisi kanan gawang. Hebatnya, calon kiper timnas Indonesia ini mampu membaca arah bola dan melakukan penyelamatan gemilang. Sementara itu, Martin Paes juga dikenal jago dalam melakukan penyelamatan penalti. Beberapa kali dia terlihat mampu membaca arah bola dengan baik dari titik putih. Itulah ulasan seberapa hebat Martin Paes untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kedatangan Martin Paes mampu menjadi langkah baru untuk perkembangan skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.